10 istana. Penguasa 10 istana kembali ke 10 istana yang bobrok. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di 10 istana sekarang, dan mereka semua terluka parah. Gan tua itu belum kembali. Aku heran kemana dia pergi untuk bertarung dengan penguasa wilayah utara. Duduk di istana yang hampir runtuh, Master Istana ke-10 memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, adegan Huo Ming yang tertusuk seketika dan kemudian kepalanya dipenggal oleh Chen Ping terus bergema dalam pikirannya. Itu hanya keberuntungan belaka, namun dapat langsung membunuh seorang master di negeri peri. Meskipun dia telah mendengar tentang guru di balik Chen Ping sejak lama, guru Istana ke-10 yang belum pernah melihatnya secara langsung, masih terkejut kali ini. Tuan Istana ke-10, Anda telah menyembunyikan situasi 10 istana dan dewa tertinggi sangat marah. Pada saat ini, disertai guncangan kehampaan, seorang pria berjubah merah tua berjalan keluar. Pria itu mengenakan riasan tebal, terutama bibirnya yang merah cerah, sangat menarik perhatian. Seorang pria yang berpakaian begitu menggoda pasti punya masalah mental. Siapa kamu? Penguasa Istana ke-10 mengerutkan kening. Orang yang datang itu sangat aneh dan pendiam, yang membuat 10 penguasa istana sangat waspada. Jika orang ini datang untuk menargetkan 10 istana, tidak akan ada cara untuk menghentikannya dengan beberapa orang yang terluka parah di 10 istana. Pria itu langsung melemparkan token kepada Master Istana ke-10. Setelah melihat token tersebut, wajah Master Istana ke-10 langsung berubah dan dia berkata dengan hormat, salam kepada Master Istana ke-9. 10 Master Kuil itu belum pernah bertemu satu sama lain, jadi wajar saja kalau tidak ada yang saling kenal. Namun, satu istana lebih tinggi dari istana lainnya, dan istana ke-9 lebih kuat dari istana ke-10, ini tidak diragukan lagi. Penguasa istana ke-10 tidak menyangka bagaimana dewa-dewa tahu tentang masalah ini dan bahkan mengirim penguasa istana ke-9. Apakah menurutmu ada formasi besar di alam surgawi, sehingga orang lain dari kuil tidak dapat datang ke alam surgawi, dan dewa tertinggi tidak dapat memahami situasi 10 istana milikmu? Master Istana ke-9 bertanya. Aku tidak berani. Master Istana ke-10 buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak berani. Master Istana ke-9 tersenyum dingin, kamu melepaskan putramu sendiri secara diam-diam, dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengetahuinya, tetapi kamu tidak tahu bahwa Tuhan Dewa mengetahuinya sejak lama. Meskipun formasi besar langit dan bumi telah memisahkan dunia surgawi dari dunia surgawi, transmisi suara tidak terpengaruh. Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan 10 istana Anda. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, dia langsung panik. Dia pikir dia jauh sekali dan jika dia melepaskan putranya secara diam-diam, tidak akan ada yang tahu. Saya pantas mati. Saya tidak berani menyembunyikan kebenaran. 10 kepala istana berlutut karena ketakutan. Aturan kuil sangat ketat. Jika tidak hati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa. Jika bukan karena pesan dari keluarga Huo, kita masih akan tetap berada dalam kegelapan. Melihat ke arah Master Istana ke-10 yang berlutut, Master Istana ke-9 mendengus dingin, siapa yang berani menentang kuilku? Bawa aku untuk membunuhnya segera. Tuan Istana ke-9, Chen Ping punya orang kuat yang mendukungnya, kami khawatir. Tuan Istana ke-10 agak ragu-ragu. Siapa orang kuat di dunia surga dan manusia yang sekecil ini? Aku datang ke sini kali ini untuk menghancurkan orang kuat itu. Master Istana ke-9 mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan. Dia benar-benar kuat. Orang kuat di belakang Chen Ping tampaknya bernama Tuan Si. Aku khawatir dia lebih kuat dari. Master Istana ke-10 masih berusaha membujuknya, tapi Master Istana ke-9 malah marah. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sudah menaiki tangga surga 3 kali dan mencapai lantai 8. Aku hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak surga. Apakah ada orang yang lebih kuat dariku di dunia surga dan manusia ini? Dan Tuan Si itu, aku akan menghajarnya habis-habisan saat aku melihatnya, kau tak perlu memberinya pujian. Kata Master Istana ke-9 dengan marah. Penguasa Istana ke-10 ini, yang membantu orang lain mendapatkan gengsi tetapi menghancurkan ambisinya sendiri, terlalu pengecut. Berdengung, begitu penguasa Istana ke-9 selesai berbicara, kehampaan tiba-tiba terpelintir, dan kemudian sebuah bayangan perlahan muncul. Bayangan itu berkedip-kedip, tetapi dapat diketahui bahwa itu adalah seorang pria setengah baya. Siapa dia? Siapa kamu? Ketika Master Istana ke-10 melihat hantu itu, dia mengerutkan kening. Kamu hanya bayangan,
tapi berani datang dan bertindak liar di kuil kami. Penguasa istana ke-9 mendengus dingin dan hendak menyerang hantu itu. Tetapi baru saja mereka mengangkat tangan, mereka mendapati hantu itu melambaikan tangannya, dan langit serta bumi seakan membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, baik Master Istana ke-9 maupun Master Istana ke-10 tercengang. Saya Tuan Si, orang yang ingin Anda pukuli habis-habisan. Bayangan itu perlahan bergerak maju, menjadi semakin jelas. Kamu bukan tubuh yang sebenarnya. Penguasa Istana ke-9 tampak terkejut. Jika bayangan saja memiliki kekuatan seperti itu, maka tubuh yang sebenarnya pasti lebih kuat. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena dia terlalu malas untuk memperhatikan. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan Master Istana ke-9 ada di tangan Tuan Si. Darah mulai merembes keluar dari tubuh penguasa Istana ke-9, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Celepuk, tubuh Master Istana ke-9 melunak dan dia berlutut, matanya penuh ketakutan. Arus hangat mengalir keluar dari tubuh bagian bawah Master Istana ke-10, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Bayangan belaka dapat memperlakukan mereka seperti semut, jadi jika tubuh asli datang, bukankah itu akan lebih kuat? Apakah ini orang di belakang Chen Ping? Master Istana ke-10 menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya, dan akhirnya, dia tidak hanya mengompol, tetapi juga buang air besar. Bau busuk menyebar ke seluruh 10 istana. Jangan bunuh aku salah. Pada saat ini, penguasa Istana ke-9 sangat menyesal telah mengatakan hal itu. Master Istana ke-10 tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi gila. Kalian harus tahu bahwa Master Istana ke-9 telah naik ke tingkat ke-8 tangga surga, namun dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan bayangan belaka. Jauh lebih buruk dari semut. Jantung Taoisme Master Istana ke-10 runtuh dan dia hancur total. Garis keturunan bangsawan, wajah, tak satu pun dari itu yang penting saat ini. Master Istana ke-10 juga jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berlutut. Matanya penuh keputusasaan total. Satu kata, satu kehidupan, kenapa repot-repot? Tuan Si mendesah pelan, saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali saya mendengar seseorang berkata bahwa mereka ingin menghajar saya habis-habisan. Entah berapa lama, Master Istana ke-10 perlahan berdiri, dan bau kotoran membuatnya mual. Setelah akhirnya sadar kembali, penguasa 10 istana menemukan bahwa beberapa orang yang tersisa di 10 istana sudah terdiam. Dia sudah terluka parah, dan kemudian ditekan oleh aura tadi. Dia benar-benar tidak tahan. Putranya yang suka permen lollipop ada di antara mereka. Tetapi saat ini, melihat mendiang putranya, ekspresi Master Istana ke-10 tidak berubah sedikit pun. Tas penyimpanan. Penguasa 10 istana seakan teringat sesuatu dan mulai menggeledah kantong-kantong penyimpanan di tubuh para mayat penghuni 10 istana. Bahkan tas penyimpanan anaknya sendiri dijarah. Di sudut yang tidak jauh dari sana, ada sebuah tas penyimpanan yang tergeletak dengan tenang. Dia bisa tahu sekilas bahwa tas itu milik Master Istana ke-9 karena ada logo Master Istana ke-9 di sana. Meskipun penguasa Istana ke-9 telah tiada, tas penyimpanan itu tidak ikut hilang bersamanya. 10 kepala istana mengeluarkan semua tas penyimpanan dan juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka sendiri dan menyatukannya. Dengan begitu banyak sumber daya, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengikuti Chen Ping. Penguasa Istana ke-10 memandang tas penyimpanan di depannya dan berkata, dia sekarang ingin mengikuti Chen Ping dan menjadi adik laki-lakinya. Dengan pendukung yang kuat di belakangnya, akan mudah bagi Chen Ping untuk menjadi raja di dunia surga dan manusia. Master Istana ke-10 sangat menyesal saat ini. Mengapa dia memprovokasi Chen Ping? Saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk menjilat Chen Ping sekarang. Dinasti Xiao, Chen Ping mengikuti Hua Yuying untuk mempelajari Ganlin Jiangxi. Formasi tambahan ini sebenarnya tidak sulit dipelajari oleh Chen Ping. Setelah belajar selama 1 hari, Chen Ping berhasil melakukannya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, itu tetap dianggap sebagai tanda bakat yang luar biasa. Tuan Chen, Anda belajar dengan sangat cepat dan Anda memiliki bakat yang hebat. Hua Yuying berkata dengan gembira, jika kamu ingin belajar, kamu harus tidur dengan guru. Guru adalah guru terbaik. Chen Ping tersenyum tipis, jangan panggil aku Tuan Chen lagi. Wanitaku cukup memanggilku dengan namaku. Tidak, Hua Yuying menggelengkan kepalanya,
meskipun aku wanitamu, kita hanya bertransaksi, bukan mitra kultivasi ganda sejati. Sebaiknya aku memanggilmu Tuan Chen. Ketika aku benar-benar menyukaimu, aku akan mengubah kata-kataku sendiri. Terserah kamu. Chen Ping tidak peduli. Ledakan. Pada saat ini, di suatu tempat tersembunyi di dinasti Xiao, awan gelap tiba-tiba bergulung masuk, kilat dan guntur menyambar. Langit dan bumi seakan menyatu menjadi satu, menjadi kacau. Apakah ada yang berhasil menerobos? Hua Yueying berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti ini, saya khawatir dibutuhkan lebih dari satu orang untuk menerobosnya. Chen Ping menatap langit di kejauhan dan berkata perlahan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi langit dinasti Xiao berangsur-angsur cerah. 3 aura mengerikan langsung memenuhi seluruh dinasti Xiao. Berubah menjadi negeri dongeng. Hua Yueying mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Jangan takut, ketiga orang ini benar-benar berhasil pada saat yang sama. Chen Ping menghibur Hua Yueying. Wus, wus, wus. 3 sosok muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya saat ini. Ketiga orang ini adalah Hyun Bin, Zhou Tang dan Chang Yue. Mereka bertiga menggunakan batu peri yang diberikan oleh Chen Ping dan benar-benar menerobos ke negeri peri bersama-sama. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban besar di dunia surga dan manusia. 3 orang yang berhasil menembus alam abadi pada saat yang sama sungguh tidak pernah terdengar. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak tahu kapan kami bisa menembus ranah Taoisme. Wajah Xuan Bin penuh dengan kegembiraan, dan dia hendak berlutut di hadapan Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangannya dan berkata, terobosanmu adalah kemampuanmu sendiri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik dan sumber daya yang tak terbatas. Kami bersumpah akan mengikuti Tuan Chen sampai mati. Janji Hyun Bin dan 2 orang lainnya. Tuan Chen, ada masalah, 10 penguasa istana datang lagi. Pada saat ini, Xiao Yuanshan datang dengan tergesa-gesa.